Bang. Bah. Nah dia sekarang gini loh, ngayalnya tinggi banget. Cewek saya orang Perancis yang mau menikah di Gelora Bung Karno. Dia ngaku sama Pak Maidrin tadi, dia bilang gini, saya punya tanah di Papua sekian hektar yang isinya emas semua, jumlahnya 1.000 triliun. Coba ngayal banget nggak tuh? Saya punya tanah 100 hektar katanya. Umurnya kira-kira ada berapa itu? Lajang tua itu umurnya kira-kira ada berapa? 40 lebih Dia mungkin. 4, ya 40 lebih dia. Kayaknya Makanya gue 45 bilang deh. lu sadar ya, kerja supaya cewek tuh ada yang mau sama lu, betul nggak? Masa depan nggak ada mau nikah. Ah, 40 lebih. Dia mulai bekerja keras lah. Paling dia bisa-bisa cuma 15 tahun lagi bekerja. 15 tahun dia berusaha ya, belum tentu ya panjang umur. Sekarang nengok umur aja sekarang paling tinggi itu 50 udah KU itu. 60, 50 lebih lah, gila. 60. Ah, udah nggak percaya lagi umur-umur orang sekarang 60. Antaran gini, kita kan sering makan udah zat kimia semua kan. Di umur yang 50 itu aja aku sekarang ini aja udah merasa encok semua badan ini. Nggak kayak yang dulu yang 30, 40 ke bawah lah masih strong kan gitu. 50 udah KU loh kawan-kawan. Gimana kok 45 paling 5 tahun lagi. Raja Borbor, makanya nggak boleh terlalu banyak istri. Yo. Raja Borbor ini karena Kau terlalu jangan banyak ngejek aku tahun lagi kan. Gini dulu. Ini jangan-jangan Makanya gini loh, Masih ada Raja yang Bogor. ngingetin lagi. lu kan banyak Oh, iya. kawin-kawin, Bu Sophie. makanya ini oli di lutut lu habis sama engsel lu di pinggang. jangan-jangan terjadi ini dong, luga kedua lagi nih. Itu bukan kemauan Ya, Raja. saya loh, Bu Sophie. Oh enggak. Lu kawin berapa kali sih? Astaga. 13 kali ya lu ya? Oh, 13 kali 18. udah kayak Nabi M dong, Kak. 18. Kurang 18 itu. lebih Jangan Nabi dikurangin 18 kali. Itu belum 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 lagi yang tersinggung siri ya. Aku jujur aja, belum lagi yang siri. Totalnya 50 kan? 18 kali. Kota yang Belum siri. sama yang siri. Totalnya 50 Bu Sophie, Raja Borbor ini. Makanya dia oli lututnya udah soak dia. Koko, jangan main-main kau, nggak ada sampai segitu. Ah, kau paling sekitar kalau ku ingat-ingat 26 lah, 26 kali lah sampai. Buset, 26 kali. Jadi 26 tambah 18. Ya itu udah kesemuaan loh Bu Sophie, udah kesemuaan itu. 26 tambah Udah kesemuaan. 18. Bro, 50 pas itu. bro, itu rasa lu- ada yang beda atau sama saja? Semua rasa sama, jadi icipin aja satu. Itu rahasia perusahaan lah itu, rahasia perusahaan itu. Beda lah, Be- Pak Roti hidup yang masih perawan. beda harumnya aja mungkin ya. Perawan sama enggak, yang masih perawan sama pembukaan 10 beda pasti. Emangnya aku pernah yang janda yang apa yang perawan dong semua. Semuanya Mana masih- yang apa janda. Masih sempit, Kak. Semuanya masih sempit, Perawan Kak. semua. Heeh. Ya di bawah 20 tahun lah, tapi nggak kayak Nabi M, Kak. Bocil. Iya betul betul kok. bentar, Tapi ada satu. Lu Ada nikah satu. siri itu cuma berapa bulan gitu ya? Terus tuh tinggal Paling lama 3 bulan. Paling lama 3 bulan. Tapi paling ada lama 3 satu bulan lagi. dinikahin siri ditinggal. Ada satu janda itu mamanya. Dan yang pertama aku nikah kan umur 17, belum genap 17 lah itu. Kakaknya, baru anak adiknya, baru mama kandungnya. Ada janda satu. Satu keluarga dinikahin sama Raja Borbor. Gila. Diembat semua ini satu keluarga. Lu pernah nikahin anaknya, terus kakaknya lu nikah, terus ibunya juga lu nikahin? Iya, Serius? iya, sampai neneknya Buset. juga, Kak. Iya. Sampai neneknya juga. Untuk nenek enggak ya? Jangan ditambah loh. Nenek nggak ada loh. Siapa yang mau nenek-nenek? Ah, Kak. Aduh. Terus babunya dinikahin siri juga. Jadi anaknya, kakaknya, ibunya diembat, babunya dinikahin siri juga.
Enggak Semua diembat ke lah, keluarga. Ibu Sopi ini nambah-nambahin, jangan ditambah-tambahin dong. Bro, saya baru dengar ini. Sorry, saya lagi bongkar laptop tapi saya sambil nguping. Saya dengar kau nikah adik berkakak, terus kakak beradik, terus kau nikah pula mamanya. Itu bagaimana panggilnya itu mereka, bro? Sebenarnya mamanya itu bukan kunikahin, selakin aku gimana ya, dia tuh nggak bisa mendidik anaknya dengan ketekunan atau dengan gimana ya dibilangnya, tanggung jawab seorang istri atau namanya, ya susah lah untuk diungkapkan kan. Itu bentuk kekesalan aja sebenarnya Bang Roti. Aku bawa ke Jakarta mamanya, nah, satu rumah kami selama 4 bulan, aku tinggal kan gitu mamanya itu bentuk kekesalan aja itu, karena nggak bisa mendidik anaknya untuk gimana ya, untuk menjaga atau menjaga sebagai seorang istri Jangan-jangan itu bertanggung jawab gitu. Jangan-jangan waktu kau bum 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 bum, mama itu si maknya ngintip, tuh maknya pengen juga, gue pengen juga nih bum bum mama mantu gue. agak lain. Untung neneknya nggak ada ya. Kalau neneknya ada, wah dihajar juga. Neneknya juga nih. Aku Neneknya tinggal di kumbat. kampung katanya. Nah, Neneknya tinggal di kumbat kampung. juga. Ini bukan kumbat juga, kebetulan neneknya udah meninggal gitu loh, jadi nggak sempet gitu loh. belum sempat dimbat sama Raja Borbor, neneknya udah meninggal. Kalau belum meninggal lu embat juga tuh neneknya. Enggak lah, ada-ada aja. Masa yang mau keriput aku mau Victor, aku tuh macam pikiran kotor kali, enggak lah. Siapa Itu tahu bentuk kamu kekesalan bedakan. aja tuh kan, kawan. Maksudnya mau agak berbeda sensasinya kan. Agak bergelambir-gelambir gimana? Wow. Astaga, Ya. ini seneng kali nih kok dengar-dengar cerita pengalamanku yang busuk dulu, yang bejat dulu. Itu bukan kemauan aku sebenarnya. ya Kak ya. Gaya, bener Nggak itu. peduli, Iya, Bener beda itu. gaya. nggak peduli dengan gaya-gaya itu. Astaga. Nggak peduli dengan itu, kesetiaan itu nggak ada di mata orang itu, kesetiaan nggak ada. Yang mereka inginkan tuh cuman materi dan materi. Itu aja. Materi yang ada di pikiran orang itu. Karena aku melengkapin semua kebutuhan atau keinginan mereka itu, bro. aku. Kakak beradik Ya, Bang. tadi kan sudah lu embat, ya kan? Nah, saat lu rangkap dengan mamanya itu, apa respon mamanya itu? Ya biasa aja. Namanya diapai dengan uang kan. Apapun katanya, kalau namanya udah di matanya si biru-biru, dulu kan zamannya masih zaman jangan kakek monyet ya. Paham nggak kalian dengan gambaran Ya, kakek monyet siapa? Iya. Kita kan mempunyai ekonomiku kebetulan adalah dulu cukup lah gitu, bukan cukup, berlebih lah gitu. Aku memancingnya dengan lembaran-lembaran biru aja kakek monyet dulu. Nah, itu udah suatu apa sama orang itu gitu. Mata duitan lah dibilang gitu. Jadi nurut aja ya, diapain juga, orang udah dikasih uang ya. Itulah, nurut aja. Parah lu juga lu ya. Tapi ada satu mungkin. Ini 3 ini nggak dibikin party ya. Dibikin party. Kan tinggalnya satu rumah kan, biasanya kan langsung aja sekalian. Enggak. Aku nggak pernah kayak gitu. Habis ku cerai baru. Itu masing-masing mempunyai rumah dulu. Udah aku lengkapin dengan rumah masing-masing. Tapi sampai sekarang gitu, Raja Borbor. Itu dulu lah. Enggak lah, udah anak Tuhan nggak mau kayak gitulah. Nggak mau lagi. Kalau mau aku udah hidup enak. Aku sekarang ini ada janda Islam itu yang apa itu menginginkan aku.
supaya enak aku kembali. Ya sampai lah. Izin Bang, Raja Borbor sekarang sudah baikan sama keluarga dengan anak. Dulu kan sempat ini sudah baikan sekarang. Masih ini juga. Gimana cara baikannya? Dia Aku di aja sana, bingung aku anaknya di yang sini mana, dia sana. anaknya banyak. Dia dikasih nomor lagi anaknya. Nomor 1, nomor 2, 3, 4. Dia bingung anaknya mana. Enggak apa lagi yang mana. Lupa lah satu Dia namanya keluarga. nggak apa, dinomorin, anaknya dinomorin sama dia. Kalau yang Dikasih nomor terakhir punggung aku aja. masih ingat. Kalau yang terakhir aku masih ingat yang ke-18. Tapi kalau yang sampai dari 1 sampai 17 sampai yang siri aku nggak ingat-ingat. Jujur aja aku nggak tahu. Itu dulu kecelakaan atau gimana itu? Raja Borbor, sorry. Kenapa masuk Koni Kokong? Akan nafsu. Bukan keinginan aku, mereka yang selingkuh. Aku selalu dicundangin gitu semuanya. Aku kan kerja sering dilempar keluar kota gitu. Selama 6 bulan, setahun, 2 tahun. Selingkuh, ya udah aku tinggalin. Kan gitu, cari lagi. Kok repot. Itu karena kau tidak memberikan nafkah batin. Enggak. Gimana cewek udah kau bum-bum kau tinggal 2 tahun. Ya nggak kuat lah dia bum-bum lah sama orang lain. Astaga. Ya. Itu memang kesalahan aku juga sih. Cuman itulah namanya kita urusan kerja. Aku kalau nggak bekerja gimana? Siapa yang nafkahi mereka? Siapa yang menghidupin keluarga aku? Ya harus dibawa istrinya. Makanya kalau kita di sini itu semua bawa pasangan masing-masing. Nggak boleh ditinggal. Nggak bakalan Bu Sofi. Kak, Nggak bisa Bu 18 Kak. Sofi. 18 dibawa semuanya Kak. Buset. Agak lain kau. Kau Bukan, nih, 1 18. ditinggal, 1 ditinggal gitu loh dia itu. Ya, memang banyak kan saya tinggal. Saya nggak bisa membawa istri lantaran pekerjaan saya tuh gimana ya? Nggak lama-lama atau berapa hari sering berpindah-pindah tempat gitu loh. Makanya sulit untuk membawa keluarga gitu loh. Kok nikah lah di sini nikah siri kan 2 bulan kemudian kau pindah kau cerai ya kan, nikah lagi di sana 3 bulan lagi kau cerai gitu kan, nikah siri di mana-mana kau. Itu dulu lah. Sopi, kayaknya Nabi M itu mesti belajar dari si Raja Borbor ini. Koko nggak. Aku bermodal ya. Aku bukan perampok ya. Aku bekerja keras dengan Ya kalau hasil Raja Borbor ini keringatku ya. bedanya ada kerjaan, kalau Nabi M kan nggak ada Iya. kerjaan. Bor, lu kalau lu lebih dulu ada dari Nabi M, bakal jadi Borbor SAW ini. Aku nggak pernah bunuh orang, Tapi bikin gitu ya nggak tiap pernah bulan nipu ya. orang. Beda lah dengan Mister. Ya Raja Aku Borbor. nggak pernah bayar Tiap hari ayat-ayat, bikin gitu. ngaku-ngaku nabi. Aku nggak kayak gitu. Aku punya skill, pekerjaanku ada, sehat, aku bekerja keras. Nah itu. Bukan male-male, besarkan bu. Tapi bro, sorry saya lagi rakit laptop kembali. Tapi saya mau tanya, tadi yang kakak beradik gitu. Nah, ada nggak waktu-waktu senggang kalian bertiga itu duduk sama-sama? Kakak beradik, terus sama ibunya. Ya, nggak ada. Nggak ada. Sebaik aku Duduk pisah bersama lalu nanya dengan semalam lu kakaknya, sama Borbor berapa itu kali gitu. dari yang apa itu ku bawa ke kota lain ya adiknya. Ibunya nanya lu semalam sama Borbor Astaga. berapa kali, Nggak ada. gue 2 kali. Gue cuma sekali. Wah parah nih. Hmm. Jadi lu harus ngasih tahu Nggak ada. bahwa
lu harus ngasih tahu bahwa lu juga punya ayat yang kekuatannya setara 30 laki-laki. Gas aja. Setara 30 laki-laki gitu. Mm. Ya, Tapi ya. Bor, Nggak Bor, ada kayak gitu. dari Aku laki-laki dari strong aku. dari 18 Laki-laki bertenaga, tenaga kuda. Bro, sebentar. Dari 18 perempuan tadi, berapa yang ada hasilnya? 10 atau berapa yang ada anaknya? Udah Yang dibilang ada hasil dia tuh maksudnya udah ini hasil lupa apa nih? anaknya di nomor Keturunan. nomor atau nomor 2 tuh anak gue nomor berapa ya gitu loh. Dia sampai lupa. Keturunan. Bor-bor Kalau yang ku ingat-ingat ya, yang ku ada anak ingat-ingat. datang, oh lu anak gue ya? Lu anaknya nomor berapa nih, dari istri keberapa? Dia aja lupa bikinnya. Nggak tahu aku kalau itu aku nggak tahu itu. Kalau ku ingat-ingat Iya sama kan, yang lu kan terakhir lupa itu kan tuh anak lu 22. kan? Anak dari istri keberapa lu lupa kan? Nah. Lupa. Pertahankan, Lupa, Bor. Itu mujizat dari Allah, Masya Allah. Kekuatan 30 laki-laki. Untung lu cepat tobat ya, Raja Borbor ya. Kalau enggak 100 kali ya tembus. Tapi ya itu yang tadi dikatakan 30 setara 30 laki tapi kencingnya masih jongkok ya. Kalau Raja Borbor ini kencingnya berdiri kan? Anjir, kencing jongkok. Sambal selang aja, Bang. Emang laki-laki kalau kencing jongkok nggak kecepret kemana-mana? Mana kita tahu, Kak. Kita nggak pernah kayak gitu, gak lain itu. Jongkok. Coba kalian kencing jongkok deh gimana? Duh, udah kayak perempuan. Laki-laki kencing jongkok, wanitanya kencing berdiri gimana? Kan Bu Sophia. Tapi gini kan kawannya, apa dalam masuk atau apa itu kita perlu kesaksian gitu supaya sebenarnya aku kalau kesaksian gini malu loh pada diriku sendiri. Ini kesaksian yang nyata sebenarnya, tapi aib aku sendiri. Aku bongkar di publik gimana ceritanya nih ya. Sebenarnya aku mau rahasiakan ini tapi nggak bisa gitu loh. Ya kan? Kejang-kejang lah RT 6, Bang. Dengar kesaksian abang kayak gini. Agak lain. Iya kok, cuman gini kok. Sebenarnya aku nih namanya Atau fit dirimu mau coba? Alah, Bang, agak lain. itu aib kan, Aib. aib bagiku kan. Lihat muka aku gitu loh. Kalau saya Borbor kalau saya dari Jaringanku yang pacaran jelek atau sampai nikah, pada diam semua ya? ada nggak suaraku? Ada, Bang. Ada. Raja, kalau saya dengan istri itu, bro, dari pacaran sampai menikah itu, nanti di pernikahan itu baru kita bisa bersentuhan tangan. Karena waktu itu dia di Jakarta, saya di Papua, di Jayapura. Ini Borbor, saya baru tahu loh kesaksianmu sampai 18 istri itu gila. Dia ganti nama bukan Raja Borbor, Raja Kuat Ngebor. Aja kuat ngebor apaan, Kak? Ngebor istrinya lah. Makanya dia namanya Raja Borbor itu ternyata ada hubungannya dengan 18 istri tadi. Tapi Suka nggak apa-apa. ngebor dia. Tapi ini jauh lebih baik loh, Bang. Bayangin, dia bukan apologet, tapi dia sekarang udah bertobat. Betul nggak, Bang Raja Borbor? Betul. Daripada sekarang apologet, sekarang ngebor istrinya orang.
ya kan? Betul. Udah jadi apologet malah selingkuh sama istrinya orang. Nah, kan lebih parah mending Raja Borbor. Kenapa ya? Jaringanku yang jelek ya? Sekarang Ada tadi udah suaranya berjodoh. bang. Ada. Kayaknya jaringannya itu jadi delay di dia. Iya. Kok mantan GI GOLO apa itu? Bukan, kalau Raja Bobor ini bermodal. Kalau GI itu tidak bermodal ya teman-teman ya. Betul, semua orang itu. Tapi yang penting kalau menurut saya bukan masa lalunya, tapi ke depannya bagaimana dia berubah, bertobat. Betul nggak? Gitu. Betul. Betul itu, Kak. Jangan dulu alim-alim jadi selingkuh sama istri orang ya, parah-parah. Tapi memang itu istri orang, Kak. Kak Sof. Nggak tahu Emang- kayaknya emang istrinya siapa, aku nggak ngerti. Nggak kenal gue nggak kenal. Yang perempuan nggak kenal, istrinya juga nggak kenal gue. Kayaknya bukan deh, tapi mungkin single kali ya, atau gimana gue juga nggak tahu tuh si cewek. Ya, parah. Semua orang itu punya masa lalu buruk teman-teman, ya. Ya untungnya juga Borbor kan udah tobat ya. Kalau dia masih terjebak ke masa lalunya ya paling target selanjutnya Putri Bidadari Bu Yuni. Bu Yuni. Gak mau lah kalau si Borbor sama Bu Yuni. Tapi kok nggak ada beban ya? Bukannya itu ya? Kok nggak ada beban sudah berjanji di hadapan Tuhan, udah punya anak, tapi kok masih terpikat dengan perempuan lain gitu loh? Gimana sih? Kan dulu gini Bang RH dan teman-teman. Raja Borbor ini dulu kan RT 6 gitu loh. Dia benar-benar menghujat kita gitu loh, orang Kristen. Makanya dia ada tobat, kembali ke jalan yang benar, menerima Tuhan Yesus gitu loh. Makanya hidupnya berubah, Bang. Tahu itu bro, tahu itu. Tapi bagaimana? Karena setiap insan itu sudah pasti punya perasaan, punya insting, ya kan? Nah di saat misalnya kita dari sana terus masuk ke sini, dari masuk ke sini, masuk lagi ke sana, itu gimana sih perasaannya gitu loh? Kan ajaran mereka kan gitu, Nabi M. Bukan ke situ fokusnya bro. Fokusnya misalnya ke kita gitu loh. Kita sudah berjanji, ya kan? Sudah disumpah di atas kebenaran firman Kalau Tuhan. Islam nggak ada bang, yang ada jual beli. Mereka tidak ada perjanjian nikah. Mereka tuh adanya akad nikah tuh lu jual gue beli gitu loh. Ya nanti kalau udah dibeli nggak ini ya gue balikin, gue retur gitu loh maksudnya. Di Kayak dalam barang agama banyak. Islam itu, iya di dalam agama Islam itu tidak ada namanya perjanjian atau covenant atau ikatan di hadapan Tuhan tuh nggak ada. Yang ada tuh akad. Akad itu artinya jual beli. Jual Bukan beli apa? Jual beli pernikahan. maksud saya ke kubunya kita loh kak. Eh? Bagaimana sih maksud saya ke kubunya kita? Bagaimana sih orang laki-laki atau si orang perempuan yang berjanji setia dikukuhkan dengan kebenaran firman Tuhan di gereja, di altar, ya kan? Nah, bagaimana perasaan perempuan tersebut atau laki-laki? Oh yang udah Kristen gitu ya, maksudnya udah Kristen ya. gitu. Yang kasus sekarang itu Kak, yang kasus sekarang. Itu gimana ya, gua gitu loh. Iman memang kuat ya, tapi mungkin Imron yang nggak kuat, gitu loh. Gitu. Jadi imannya mungkin ini, tapi Imron yang di bawah ini kan suka nggak kuat yang di bawah itu, gitu. Jadi gua juga nggak ngerti itu gimana.
RK maksudnya, iya. Imron memang suka nggak kuat teman-teman ya. Gitu. Ya tapi itu urusan rumah tangga mereka lah ya kalau menurut gue. Kalau udah gitu gimana tuh nyelesaikannya tuh? Gue juga nggak ngerti tuh kalau udah berkali-kali selingkuh. Selingkuh. Kalau menurut gue penyelesaian cuma satu, yaitu potong titit. Setuju nggak teman-teman? Setuju. Ganti selang. Janganlah Bu Sophie. Potong titit ganti Laki-laki nggak punya sama titik. sedotan. Laki-laki nggak punya Potong titit diganti sama titik. sedotan. Nggak berguna lagi hidupnya loh. Gimana sih? Bunyi Bu sedotan Sophie. kecil amat kak. Selang aja biar enak. Potong titit ganti sedotan kalau gue bilang tuh solusi gue ya. Tega amat Ya, sih, parah laki-laki juga nggak sih. punya burung. Mm-mm. Saya tadi malam telepon dengan seorang saudari ya. Kita teleponan bicara itu sekitar 1 jam lebih. Membahas yang ada hubungannya dengan kejadian yang sekarang. Saya bilang ke dia, Cek, kalau seandainya besok-besok Cece kalau sudah seperti itu dan dilakukan seperti itu, ya aku tinggalin Bang Ardi. Walaupun aturan di di Alkitab sudah seperti itu, larangan di Alkitab sudah seperti itu, nggak boleh bercerai, tapi ya saya udah jijik. Dia bilang saya udah jijik. Dia udah celupin ke orang lain, terus dia datang mau celupin lagi ke saya, yang ngapain? Ya, pikir-pikir betul juga sih. Gak tahu gimana Iya, itu Kak Sofia. laki-laki playboy ngomongnya begini nih. Gak apa-apa sob, biar susunya tumpah kemana-mana. Yang penting kan botolnya kembali lagi ke elu. Karena kan lu istrinya gitu. Enak aja lu susu tumpah kemana-mana botolnya balik ke gue. Itulah maksudku Bang Roti. Itulah maksudku Bang Roti ya. Aku nih bekerja di luar kota. Jadi udah ada ganti burung ini. Siapa mau pakai lagi? Ya aku tinggal deh, cari lagi. Kan gitu. Aku nggak mau bekas orang gitu loh. Bahkan yang janda aja aku lo nggak mau loh dulu. Itu karena terpaksa aku mau pingin memberi apa itu kepada mamanya, nggak bisa mendidik anaknya gitu loh. Memberi pelajaran gitu. Kasih pelajaran gitu ya. Dia nggak pernah mengajarkan kesetiaan kepada anaknya gitu loh. Seperti apa kesetiaan itu? Nah itu yang kusesalkan dari orang tuanya dulu. Maknya lu bum-bum juga sih. Bingung gue. Namanya godaan seton kak. Dirimu bumbu mamanya itu berkali-kali atau gimana bro? Selama kurang lebih dari 3 bulan lebih kami satu rumah gitu loh. Bukan 4 bulan Raja Borbor. Tadi katanya 4 3 bulan lebih mau sama-sama. menjalin 4 bulan. Mau mencapai 4 bulan lah, 3 bulan lebih gitu. Kan gitu. Bukan setiap hari, enggak, sekali seminggu kan gitu. Nanti temanya kita ganti. Rasulullah SAW Borbor berdakwah. Wah, Masya Allah. Astaga. Biar kita gedein gitu bang. Ternyata saya baru tahu kisahmu kayak begini loh Borbor. Sudah 3 tahun engkau, 3 atau 4 tahun. Kan aku bilang Bang Roti. Ini sebenarnya ini aib. Aku kesaksian pertama kali itu di Komalnya CP gitu loh. Seperti apa aja aku kaget-kaget dia. Di Komalnya CP ini kesaksian. Awal kali aku pertobatan itu di Komalnya CP gitu. Nah, itulah. Semuanya terbuka. Itu bukan niatku untuk berbicara, tapi mulut ini memaksa, hati ini memaksa untuk kesaksian gitu loh. Berarti nama Borbor di belakang ini ada hubungannya dengan kisah-kisah dulu yang suka ngebor sana ngebor sini gitu. Enggak lah, enggak. Loh? Aku jujur ya, tipe laki-laki yang setia, tapi kok sekali dihianatin, nah itu selesai bagiku. Aku gampang untuk mencari wanita itu gampang dengan uang gitu loh. Dengan kesuksesan itu gampang untuk mencari perempuan itu gampang.
Jika aku disakitin, dunia itu pun bisa aku beli. Nah, itu sifatku gitu. Wanita manapun bisa aku beli, itu dulu. Sekarang aku nggak punya duit lagi. Udah skismin. Pen- pantasan sekarang tidak ada yang suka kau yang kejar-kejar kan? Bukan aku yang kejar-kejar. Aku pun kalau mau Bang Roti, aku bisa mencari, aku bisa mengapain wanita lain pun bisa. Tapi aku ingin belajar kesetiaan gitu loh. Belajar dari kesalahanku yang dulu. Kalau masih sifat kadrunku jujur aja masih ada. Kubun-bun kau, Raja Borbor, kau seperti dulu kau. Masih ada jujur aja. Tapi itu aku menolak itu. Istilahnya aku sudah berjanji sama diriku tidak akan melakukan hal yang seperti itu lagi gitu loh. Yang saya pikirkan Gampang kalau namanya sembuhan. yang saya rasanya, yang tadi malam saya dengan seorang saudari dari Katolik juga yang kita ngomong, dia juga kan sudah berkeluarga. Jadi saya dengan dia telepon itu hampir 2 jam kita dua ngobrol itu. Dia yang telepon ke saya, kita ngobrol. Nah yang saya tidak habis pikir, ini orang udah punya anak, bagaimana perasaannya ketika dia melakukan itu dengan perempuan lain, terus setelah itu kembali ke rumah, lihat anaknya, lihat istrinya, terus tidur bareng-bareng di kasur. Bagaimana perasaannya itu? Nah mungkin teman-teman yang Nggak tahu lah aku tuh. melakukan seperti itu mungkin bisa digambarkan ya. Nah ketika Kalau itu kan si laki-lakinya kalau menurut aku tuh si laki-lakinya itu yang kurang ajar. Laki-lakinya itu nggak tahu diri. Kalau aku bukan gitu, tipe aku bukan kayak gitu. Aku dikhianati loh Bang Roti. Yang pertama kali membuat aku tuh brutal itulah istriku pertama. Nah, dengan kesengajaannya memang ku tinggalnya selama 6 bulan. Di situ selingkuh aku maafkan, udah dipakai orang. Nah, kedua kali ku tinggal dia setahun, udah kawin lagi. Nah, itu aku udah nggak terima. Itu mempunyai pertama kali itu 2 orang anak. Yang satu masih umur 2 tahun, yang satu masih umur 7 bulan. Itu yang ku ingat dulu. Itu yang pertama kali. Baru yang kedua kali kan gitu. 1 tahun, nggak sampai 1 tahun lah aku tinggalin. Dia selingkuh. Aku sekitar 4 bulan atau berapa bulan. Aku tinggal, aku nggak peduli. Baru ku bawa lari mamaknya. Mamak kandungnya aku bawa lari ke Jakarta. Disitulah selama 3 bulan lebih lah, mau mencapai 4 bulan. Aku tinggal gitu aja. Nggak ada kabar, nggak ada berita. Aku izin untuk bekerja kan. Tapi aku tinggal sampai saat udahlah nggak mau lagi aku nengok ke belakang, aku tinggal aja. Itu unsur sakit hati sebenarnya, karena dia tidak bisa mendidik anaknya dengan kesetiaan kepada suami gitu loh. Itu yang Tapi terjadi gitu loh. di saat Bukan dirimu aku sebelum itu belum nikah siri, belum apa, nggak ada terjadinya Bro, di nikah saat- siri, sama-sama doang juga nya itu kejadiannya itu. Bro, di saat dirimu balas ke Ya. mamanya dengan cara seperti itu, kamu ngomong tidak ke orang tuanya? Kamu sampaikan maksud kenapa kamu buat seperti ini kepada ibunya? Ya ngomong lah. Terus respon mamanya seperti apa? Respon mamanya ketawa ketiwi aja, itu yang membuat aku gondok. Tidak bisa menjelaskan kan gitu. Ya nggak tahu, itulah adanya.
Ini masih ada Vio dengan Intan di sini. Nia dengan Intan. Gimana itu Nia? Kalau perasaan wanita itu loh. Nia sama Intan gimana itu? Intan. Seandainya Mawar. Seandainya.